Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat saudara. Tuhan baik buat kita semua. Bukti kebaikan Tuhan, kita masih ada. Haleluya. Kita masih bisa mendengar firman, kita masih bisa memuji Tuhan. Dan saya bersyukur ya. Bukti juga kebaikan Tuhan kalau kita ada bersama dengan keluarga-keluarga kita ya. Masih ada keluarga-keluarga kita, masih ada orang yang mengasihi kita dan masih ada orang yang kita kasihi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mengambil kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Allah adalah terang. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Allah adalah terang. Amin. Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau manusia, kegelapannya banyak. Firman Tuhan berkata bahwa bumi ini, dunia ini penuh dengan kegelapan. Ya, dalam Kejadian pasal pertama, coba kita baca. Kejadian pasalnya yang pertama, ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap. Lalu Tuhan menjadikan yang pertama adalah terang. Jadilah terang. Nah, manusia semua ketika jatuh di dalam dosa, manusia berada di dalam kegelapan. Karena manusia ada di bawah hukum kuasa dosa. Dan manusia tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Manusia tidak bisa untuk mengubah keadaannya dari gelap kepada terang, nggak bisa. Ya, saya pernah berikan ilustrasi bahwa kalau kita mau keluar dari dosa, ya, kalau kita mau keluar dari kegelapan, kita nggak pernah bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kalau semuanya gelap,
Kita mau cari jalan keluar bagaimana? Lalu tidak ada terang sama sekali di sana. Bagaimana kita mau cari jalan keluar kalau kita sendiri? Gak bisa. Kita butuh terang. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari dosa? Apakah kita bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri? Saya mengibaratkan seperti ini. Orang yang mau keluar dari dosa dengan kekuatannya sendiri, itu seperti dia mau keluar dari lumpur yang dalam. Kalau lumpur yang dalam, saudara, saya pernah nonton ada satu bapak-bapak ya, dia merekam bagaimana dia masuk di dalam lumpur dan dia mau buat satu video, ya, itu viral. Lalu ketika dia taruh handphonenya, lalu dia masuk di lumpur yang dalam, dia beranggapan dia bisa keluar dari lumpur itu. Ketika dia masuk di lumpur itu, awalnya hanya segini, saudara. Lalu dia mulai coba berusaha, mungkin dia punya teknik untuk bisa naik dari lumpur itu. Dia coba, dia berusaha. Semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam. Semakin dia berusaha, semakin dia masuk ke dalam. Saudara, dari rekamannya sendiri itu menunjukkan sampai dia putus nafas, sudah. Bagaimana tinggal hidungnya, bagaimana tinggal mulutnya dia keluarin, dia paksa, lama-lama hilang. Meninggal, saudara. Meninggal. Saudara bisa lihat, cari di YouTube itu, ada. Ya, saya nonton itu, saya bilang ini orang ini ngapain juga dia masuk di lumpur sendiri. Iya kan? Ngapain dia masuk di lumpur sendiri? Dia rekam lagi. Saya bilang ini bodoh sekali nih orang ini gitu dalam pemikiran saya, saudara. Karena nggak ada orang di situ, nggak ada yang bisa tolong dia. Dia nggak bisa, dia teriak nggak ada yang dengar. Dia sendiri di tempat yang sepi dan dia masuk di lumpur, nggak bisa keluar, mati, saudara. Kalau kita masuk di dalam lumpur, nggak ada satupun, ya, dari kekuatan kita, usaha kita untuk kita bisa keluar dari lumpur itu. Kita butuh orang untuk menolong kita. Kalau di situ ada orang lain, dia bisa taruh tali, dia bisa taruh kayu, lalu bisa keluar. Tapi kalau dengan kekuatannya sendiri nggak bisa. Nah, manusia diibaratkan semuanya ada di dalam lumpur itu, semuanya. Jadi saya nggak bisa tolong Bang Erik, karena saya ada di dalam lumpur. Saya nggak bisa tolong Raymond. Semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Semua manusia ada di dalam kesalahan oleh karena Adam. Nggak bisa. Tetapi syukur kepada Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Amin. Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, supaya apa? Membuat kita menjadi terang. Yang awalnya kita adalah kegelapan. Kita adalah orang-orang yang gelap. Kita adalah orang-orang yang tidak melihat terang. Saudara coba lihat, saya baca firman Tuhan. Ya, bagaimana ketika Yesus, ya ini khotbah, sedikit khotbah Natal. Sebulon. Bangsa yang di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Coba kita baca dalam Matius pasal yang keempat. Nah, semua ada di dalam kegelapan. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya. Nah, terang Tuhan bercahaya bagi bangsa yang diam di dalam kegelapan. Allah adalah terang. Allah
adalah terang. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yohanes, ya. Kita kembali dalam 1 Yohanes. Haleluya, saya percaya Roh Kudus terus berkarya buat kita semua. Kita akan mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama. Allah adalah terang. Jadi bagaimana Yohanes memberitakan bahwa apa yang dia dengar dari dia, yaitu Yesus, dan apa yang sudah dia dengar itu yang dia sampaikan, ya. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak memiliki kebenaran. Ayat 6. Jika kita berkata kita hidup di dalam dia, lalu beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Saudara begini, saudara berkata hidup dengan Tuhan, tapi saudara hidup di dalam kegelapan, berarti kita pendusta. Kenapa? Karena dia adalah terang. Haleluya. Saya ketika saya percaya kepada Yesus, ya, ketika saya mengerti akan kasih-Nya dan saya merasakan kasih-Nya yang besar, saya dulunya gelap. Saya dulunya berdosa banget. Tapi ketika saya percaya sama Yesus, dia adalah terang. Dia bercahaya di dalam hidup saya. Dan saya menjadi anak-anak terang. Amin. Dan terang itu terus ada. Saya tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Kalau ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan pernah hidup di dalam kegelapan. Haleluya. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah hidup di dalam kegelapan. Karena Tuhan adalah terang. Haleluya. Dan kita semua ini, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah, saudara adalah anak-anak terang. Iblis selalu berkata begini, kamu itu gelap. Ya, kemarin khotbah di Angker, ya, dikatakan bahwa, nah itu tisu tadi di sini. Nah, dikatakan begini, kamu itu adalah anak terang, tapi iblis itu selalu berusaha berkata bahwa kita gelap. Iblis itu selalu ingatkan, dia selalu mengintimidasi kita. Yuk mau pelayanan, kamu lupa yang kamu buat minggu lalu. Kamu lupa hidupmu yang hancur itu. Kamu kan gelap gitu. Padahal kita sudah berjalan di dalam terang itu. Tuhan sudah ada di dalam kita, dia sudah mati buat kita, dia sudah menebus kita. Kita ada di dalam terang, tapi iblis selalu mau membuat kita berpikir bahwa kita ini masih gelap supaya kita terus ada di dalam kegelapan. Kalau kita sadar bahwa kita ada di dalam terang, ya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah menerangi kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita, kita akan tahu posisi kita ada di mana. Ya, iblis selalu intimidasi supaya dia mau membawa kita kepada kehancuran. Dia mau membawa kita kepada kejatuhan. Kita ini udah keluar dari lumpur karena Yesus. Haleluya. Saudara semua yang ada di rumah-rumah, ketika saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah keluar dari lumpur. Haleluya. Karena Yesus memberikan pengampunan dosa. Kita sudah keluar dari lumpur nih. Amin. Kita bukan lagi orang-orang yang gelap, tapi orang-orang yang terang. Nah, kita baca lagi ya. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, saya coba belajar mengerti ayat ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia
ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Saudara tahu, saudara ada di tempat ini, boleh beribadah ya, di pastori ini pengerja semua, di rumah-rumah jemaat-jemaat, ini kita sedang bersekutu sekalipun lewat online. Ya. Kenapa kita bisa bersekutu? Karena kita tahu kita ada di dalam terang. Ada di dalam terang. Tapi pertanyaannya, kita ada di dalam terang, apakah kita masih ada kesalahan? Dosa masih ada nggak? Anto masih ada dosa nggak? Masih. Om Cahya? Enggak ada. Ada apa enggak? Hah? Om Cahya anak terang. Siapa nih saya mau undang ini? Nafani sini ada Nafani. Sekalipun dia gelap dia anak terang. Orang sangir. Oke Naf. Kamu anak terang? Puji Tuhan, ya. Oh puji Tuhan, ya. Anak terang kan? Kenapa kamu jadi anak terang? Karena Tuhan yang menerangi. Oh Tuhan yang menerangi. Haleluya. Sekalipun kulitnya gelap. Tapi kulit gelap begini saudara ya. Ya, di Amsal berkata, bukan di Amsal, di Kidung Agung. Ya, biar kulit gelap ya. Tapi manis, biar hitam tapi manis. Iya kan? Kalau terang putih enggak manis. Jarang orang putih dibilang putih manis. Tetap dibilang hitam manis. Ya, sekalipun dia hitam tapi dia enggak ada dalam kegelapan. Kamu percaya kamu anak terang? Hah? Percaya. Percaya, oh haleluya. Sekarang saya tanya, kamu anak terang, kamu masih ada dosa atau sudah enggak ada? Sudah enggak ada. Kenapa sudah enggak ada? Karena ketika percaya disucikan. Disucikan. Nah oke, ya betul itu saudara. Sudah enggak ada dosa, sekarang saya tanya, kamu masih berbuat dosa enggak? Masih. Hamba Tuhan tingkat 2 sekolah Alkitab ya. Masih ada dosa, nggak apa-apa. Dia kan masih menuju kepada kesempurnaan, ya. Sebab itu coba saudara perhatikan ayat ini dikatakan begini. Saya baca dari tadi saya bilang, aduh ini luar biasa ini firman Tuhan ya. Jadi kita ini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi karena kita ada di dalam terang, kita beroleh persekutuan. Saudara yang ikut beribadah ini, saudara ada di dalam terang. Haleluya. Kita ada di dalam persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi kita ada di dalam persekutuan seorang dengan yang lain karena kita ada di dalam terang. Kalau gelap nggak mungkin kita akan bersekutu. Coba matiin semua lampu di sini. Matahari ditutup dulu. Gelap gulita, apakah kita bisa bersekutu? Hah? Nanti kita bisa salah melangkah, ya, mau pegang tangan pacar bisa salah pegang, bisa pegang ternyata teman cowoknya yang dia pegang, iya kan? Tapi karena kita ada di dalam terang kita bisa bersekutu bersama-sama nih. Coba kalau gelap, mana bisa kita buat ibadah? Nggak bisa, haleluya. Lalu dikatakan begini, Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi di dalam persekutuan ini kita disucikan oleh darah anak domba Allah. Kita disucikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi kamu ya, kamu itu anak terang. Kita bersekutu karena kita anak terang. Kita memuji menyembah Tuhan yang adalah terang dan dia tidak pernah ada kegelapan. Ya. Kita memuliakan dia bersama-sama lewat darah anak domba. Jadi ada penyucian. Tuhan menyucikan kamu. Ya, dan kamu sedang dibawa oleh Tuhan kepada kesempurnaan. Hari demi hari dia mulai dirubahkan oleh Tuhan. Pengetahuannya semakin hari semakin bertambah. Pengertiannya semakin hari semakin ngerti apa yang menjadi kehendak Allah. Semakin hari dia semakin mengerti posisinya. Bahwa dia adalah anak terang. Kamu anak terang. Kita semua adalah anak terang. Haleluya. Kita baca ayat selanjutnya. Kamu tetap tunggu di sini.
Kita baca lagi ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah ini saudara coba maknai ini ayat ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Bagaimana maknanya? Ayat ini. Jadi jika Naf berkata bahwa dia tidak berdosa, maka Naf menipu dirinya sendiri dan gak ada kebenaran. Saya renungkan, saya bilang Tuhan, kalau aku berkata aku gak berdosa, aku gak berbuat dosa, aku adalah penipu. Dan di dalam aku gak ada kebenaran. Apakah kita orang-orang yang benar atau orang yang berdosa? Ini pertanyaannya. Kamu orang benar atau orang berdosa? Sini cepat. Karena ini butuh kita belajar sama-sama firman Tuhan ini. Dan biar Roh Kudus membuka pengertian kita. Awas jangan terjatuh. Ya kan? Ini anak terang nih. Kamu orang benar atau orang berdosa? Orang benar. Orang benar, oke? Orang benar. Orang benar ya, berarti anak terang. Masih berbuat dosa enggak? Masih. Masih. Hah? Bagaimana ini? Bang Erik? Berdosa juga? Tukang berdosa? Orang berdosa? Orang benar atau orang berdosa? Sini sebentar Bang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, ini satu rumah semua kita, jadi gak ada yang corona. Bang Erik, orang benar atau orang berdosa? Orang berdosa. Orang berdosa. Nah, Bang Erik ini orang berdosa, tapi Tuhan sudah terangi Bang Erik, oke? Dan Bang Erik menjadi anak terang. Dan dosa dari Bang Erik disucikan oleh darah anak domba. Nah, Bang Erik ini dibenarkan. Amin. Jadi kita ini benar karena dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Nah, ketika kita dibenarkan oleh Allah, kita sudah disucikan oleh darah anak domba Allah, kita sudah juga mengalami baptisan. Oke? Roh Kudus ada di dalam kita. Kamu itu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus enggak dalam kamu? Ada. Ada. Kamu? Ada ya? Ada. Ada. Tapi masih bikin dosa enggak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Oke, jadi begini ya. Gini, Roh Kudus sudah ada di dalam saya. Oke, di dalam setiap kita. Nah, ingat ya, kita dibenarkan Allah dan kita sedang dipimpin oleh Roh Allah untuk dibawa kepada satu kesempurnaan. Bang, manusia bisa sempurna enggak? Dia bilang enggak. Manusia bisa sempurna enggak? Bisa. Bisa sempurna enggak? Disempurnakan. Tuh, beda kan? Ayo, yang nonton ini ya, yang ikut beribadah ya, manusia bisa sempurna nggak? Komen aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa gitu. Kayak kemarin saya khotbah gitu kan, bisa kumpulkan harta di bumi nggak? Ada yang jawab, bisa. Nggak apa-apa, komen aja. Kamu bisa sempurna nggak? Saya bisa sempurna nggak? Bisa nggak? Oke, sempurna. Kata sempurna kan ya perfect. Oke, tidak ada celah lagi, tidak ada kesalahan lagi, tidak ada kurang lagi. Berarti kalau kesempurnaan itu kita melakukan segala perintah Allah. Dapat nggak kita lakukan segala perintah Allah? Ini pertanyaannya. Dapat nggak kita sempurna? Coba kita lihat apa yang Yesus sampaikan soal kesempurnaan. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Yesus berkhotbah di bukit, lalu dia katakan, kamu harus sempurna. Karena Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Jadi kita harus sempurna.
Bisa nggak kita sempurna? Nah, tadi dibilang nggak bisa, ini dibilang bisa. Mari kita belajar sesuai firman Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan? Saya juga mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Coba kita bandingkan dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 15. Sama-sama kita baca. Sini sih deket-deket biar kita bisa baca. Oke? Oh, itu juga sih ada di situ. Mau di sini mau di situ. 1 2 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Oke. Garis bawahi kata segala. Oke. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, saudara akan menuruti segala perintah Tuhan. Pertanyaannya, dapat enggak saudara menuruti segala perintah Tuhan? Semuanya. Ya, kalau di dalam hukum Taurat, ya perintah Tuhan, ya kemarin baru hari raya Ibrani, tahun baru Ibrani. Ya mereka ada acara ya Rosh Hashanah. Nah, lalu di situ ada bakul, lalu ada makanan, ada roti, ada apel, ada madu, ada delima gitu. Dan semuanya punya makna. Ada bawang, daun bawang, dan bawang ada saudara. Ada makna semuanya. Ya, makna-makna dari Ibrani. Nah, saya tertarik dengan buah delima. Jadi ketika buah delima ternyata maknanya adalah buah delima itu ketika dibelah banyak sekali bijinya. Dan ini menjadi makna bagi orang Israel ya bahwa mereka melakukan begitu banyak perintah Tuhan karena banyak sekali bijinya gitu. Begitu banyak perintah Tuhan. Nah, apakah mereka melakukan semuanya gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa manusia terbatas untuk melakukan segala perintah Tuhan. Manusia nggak bisa dengan kekuatannya untuk melakukan segala perintah Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat kita sudah bisa melakukan segala perintah Tuhan, tidak perlu ada Yesus untuk datang. Kalau kita sudah bisa benar dengan kita mentaati semua hukum Allah, berarti kita nggak ada dosa lagi, gitu kan? Tetapi nyatanya manusia nggak bisa melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan tahu kalau kita nggak bisa. Tuhan tahu kalau kamu nggak bisa keluar dari lumpur dosa. Sebab itu Tuhan tolong kamu. Kita semua sama. Tuhan tahu bahwa kita ada di dalam kegelapan dan gak bisa keluar dari kegelapan itu tanpa terang Tuhan. Sebab itu Tuhan terangi kita. Nah, Tuhan tahu kita gak bisa, tapi kenapa Tuhan sampai? Sekarang kita cari tahu, apakah Tuhan mengada-ngada? Gak mungkin. Tuhan gak pernah mengada-ngada. Lihat Tuhan memberikan solusi buat kita semua untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Coba kita baca ayat selanjutnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 yang sudah kita baca tadi, segala perintah Tuhan. Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Saudara, Via nggak bisa melakukan segala perintah Tuhan. Ketika dia sudah keluar dari lumpur dosa, dia juga masih terus mau diseret untuk kembali masuk di lumpur itu. Ketika kita ada di dalam terang, ketika Tuhan ada di dalam kita, kita juga terus berusaha untuk berjuang, untuk tetap ada di dalam terang itu. Iblis berusaha menarik kita. Dosa di dalam kita berusaha untuk membawa kita untuk kembali gelap. Dan kita mau dibawa supaya kita nggak bisa melakukan segala perintah Tuhan.
Tapi lihat Tuhan Yesus memberikan solusi. Aku meminta kepada Bapa supaya ia memberikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Via kemarin berkhotbah. Ya, dulu orang yang hancur, orang yang rusak, dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kamu, Via. Semua kita, Roh Kudus ada. Amin. Roh Kudus fungsinya untuk menolong kita, untuk mengajar kita. Roh Kudus fungsinya membawa kita kepada kesempurnaan. Roh Kudus yang memimpin kita. Ingat firman Allah berkata, setiap kita yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam Bang Erik, yang ada di dalam Nafani, Brur Nafani, ya, Roh Kudus itu yang membawa kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Sudah sempurna belum? Belum. Belum. Ya, kalau dulu suka minum sampai mabuk? Iya. Oh iya. Sekarang masih minum sampai mabuk gak? Enggak. Oh, enggak, puji Tuhan, haleluya. Pakai narkoba? Enggak. Oh iya. Dulu ya? Iya. Sering? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Akibat dari narkoba itu kan dia pernah kesaksian kan? Masuk di mana? Rumah sakit? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Tapi Roh Kudus mengubahkan dia. Sekarang dia udah nggak lakukan kan? Dia udah nggak mabuk, dia udah nggak narkoba. Oke? Ini luar biasa bukan? Luar biasa. Bang Erik pernah dulu hancur? Narkoba. Narkoba juga kan? Ketika percaya Yesus hidup melayani masih pakai narkoba. Udah enggak ya? Kamu gimana? Pernah mabuk? Hah? Dikit. Dikit ya, orang sangir jago minum. Tapi tidak semua, banyak orang sangir bertobat sekarang. Haleluya, amin. Nah, dia udah nggak mabok, dia udah nggak minum, ya, udah maksudnya udah nggak mabok, udah nggak narkoba. Saya tanya, kamu masih bikin dosa nggak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi bukan pakai narkoba lagi kan? Nah dosa-dosa, coba deh. Dia udah bertobat, saya juga udah nggak narkoba, saya juga udah nggak mabuk, ya. Tapi kalau mau ditanya, apa masih ada dosa nggak di dalam hidup saya? Masih ada? Tidak tahu, bingung dia. Masih dia katanya masih ada. Boleh saya tahu dosa apa itu? Dosa apa? Masih suka berbohong. Iya dia. Naf, tolong Naf ini ya. Pak Gembala enggak ada, padahal ada. Tapi sengaja enggak itu? Sengaja bertobat ya kalau kita. Nah ini manusia ya, tapi enggak boleh bohong. Ya, Yesus katakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iblis adalah bapa dari semua pendusta. Tuhan udah ampuni kamu. Haleluya. Oke, kita belajar terus ya. Kita baca lagi, nggak apa-apa ya, berdiri di depan ya. Saudara lihat ini orang-orang yang hancur ya, udah nggak narkoba tapi dosa masih ada nih, masih kadang suka marah. Ya, kalau disakiti mau masih marah ya? Masih marah ya? Hah? Masih marah dikit katanya. Kadangkala kita dibawa oleh dosa yang ya terus berjuang, hawa nafsu yang berjuang di dalam kita untuk kita iri, gitu kan? Tapi kita udah anak-anak terang. Tapi nggak boleh lagi. Kedagingan itu berusaha membawa kita untuk kita apa? Benci orang, untuk kita berselisih, gitu. Tapi kita udah anak terang loh. Kita sudah benar karena dibenarkan. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kita selalu sadar ketika kita lakukan dosa, kita sadar. Ada orang gak pernah sadar. Kalau anak terang dia tahu dan dia bisa melihat, dia tahu posisinya. Karena di situasi yang terang gitu kan. Kalau kita sudah keluar dari lumpur, berarti ketika kita melakukan kesalahan kita tahu kesalahan kita. Oke? Kamu ketika lakukan kesalahan kamu tahu gak? Tahu. Tahu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu lakukan kesalahan? Kalau misalnya lagi berantem tiba-tiba langsung marah gitu. Oh gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Ada menyesalkah atau apa? Bujuk buat baikan. Bujuk baikan lagi. Lalu minta ampun gak sama tuh? Iya. Minta ampun kan? Nah berarti dia tahu tuh.
kalau dia ada di posisi yang mau diseret kembali kepada kegelapan, dia sadar, saya kan udah baru. Nah, Roh Kudus yang terus akan menuntun dia, Roh Kudus yang ingatkan, udah jangan berantem, udah jangan saling benci gitu kan. Nah, Roh Kudus inilah yang berfungsi membawa kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Kita baca lagi ayat selanjutnya. 1 Yohanes tadi pasal yang pertama. Nah, saudara akan mengerti keadaan hidup saudara ya. Kita ini berproses di dalam pikiran kita ya, dan kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat, iblis menuduh kita supaya kita melakukan kesalahan yang lebih besar. Catat itu. Ya, jadi ketika kamu lakukan kesalahan kecil, iblis akan menuduh kamu, mau melayani, suka bohong lu, melayani. Udah jangan melayani ya. Ketika dia nggak melayani, itu kesalahan yang besar. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang lalai dalam melayani kan. Apalagi ketika dia kembali hidup di dalam kegelapan. Oke, lanjut. 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, ini lagi. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Saudara, kalau saudara berkata saudara tidak pernah melakukan dosa dalam hidup saudara, saudara buat Tuhan berdusta. Coba bahasanya seperti apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita berkata kita nggak ada dosa nih, berarti kita nggak ada kebenaran di dalam kita. Haleluya. Kita berdosa dan selalu membutuhkan anugerah dan selalu bergantung sama Tuhan. Kita dipulihkan hari demi hari. Kita disempurnakan, dibawa Tuhan, dikikis, dibentuk Tuhan. Seperti bejana yang ada di tangan penjunan. Demikian hidup kita. Tuhan sedang bentuk kita. Tetapi anugerahnya dilimpahkan. Dan kita akan terus sadar setiap posisi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca kembali. Kalian gak apa-apa berdiri terus ini. Haleluya. Biar rame. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, di sini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Saya mau sampaikan kepada semua yang menyaksikan ini. Firman Tuhan ini luar biasa. Saudara-saudara, ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, firman Tuhan ditulis supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa. Haleluya. Firman Tuhan ditulis supaya kita tidak berbuat dosa. Kalau ada yang melakukan dosa, kamu kalau melakukan dosa, kamu jangan tinggalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hanya Dia yang bisa mengampuni, hanya Dia yang bisa memulihkan, hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Haleluya. Jika ada yang berbuat dosa, datang sama Yesus. Haleluya, kita anak-anaknya. Kalau kita melakukan kesalahan, ya kita adalah anak. Coba kasih sini. Kasih ini tadi baru habis merajuk. Dia gak berani datang, dia malu. Oke, boleh kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Saudara, sini. Sini. Nah, dia malu. Anak saya baru berulang tahun kemarin. Anak saya ini, ya, dia suka merajuk sama saya.
Ya. Dia punya kesalahan, tapi dia adalah anak saya. Ya. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat dia dan saya sangat mengasihi dia. Saya punya anak-anak juga, ada anak saya lagi di sekolah kitab. Ya, ada yang di Amurang. Saya mengasihi anak-anak saya. Saya mencintai anak-anak saya. Saya ingat dulu anak saya yang tua, yang paling tua, pernah melawan sama saya, sudah. Karena dia nggak mau sekolah, dia ngelawan saya. Dia bilang begini, saya nggak mau sekolah. Saya paksa dia. Kamu harus sekolah. Kamu kebanyakan main game. Handphonenya saya ambil, sudah. Saya buang handphonenya. Marah dia, sudah. Tiba-tiba di bawah itu ada bunyi pintu, ditendang-tendang. Ternyata anak saya lagi tendang pintu, sudah. Saya bilang, apa itu bunyi-bunyi di bawah? Terus dia tendang. Oh, saya turun, marah. Saudara lihat dia mau ngelawan saya. Dia berkata begini, pukul aja saya Bapak, pukul aja. Oh, begitu dia ngomongnya. Saya pukul. Firman Tuhan berkata, didiklah anakmu selagi masih bisa dididik. Kalau kita mengasihi anak kita, kita akan mencambuk dia untuk mengarahkan dia. Ya, ada firman, ada ayatnya, banyak sekali ayatnya. Kalau kita mau mengajar anak kita, saya pukul. Ketika dia mau ngelawan saya, jangan coba-coba. Ya karena dia belum terlalu besar, kalau dia udah besar aduh bahaya. Ya kan, mumpung dia masih, oh nggak apa-apa, kamu mau ngelawan saya? Oh, mau ngelawan saya kamu? Hah? Kamu mau ngelawan saya? Mau ngelawan saya? Oh udah gitu dia. Dia udah pukul aja Bapak, pukul aja. Gitu kan, saya pukul, nangis dia. Lalu setelah itu apa yang saya lakukan? Saya bilang berdiri kamu. Saya angkat dia berdiri, saya peluk dia. Saya bilang, Papa sayang banget sama kamu. Papa itu kalau pukul kamu, Papa itu tahu batasan-batasan. Papa itu hanya mau mendidik kamu. Papa itu hanya mau supaya kamu menjadi anak yang baik, supaya kamu berhasil dalam sekolah. Papa sayang banget mau, saya peluk dia. Oh dia nangis, saya juga nangis saudara. Ya, karena saya mengasihi anak saya. Firman Tuhan berkata, ya Allah adalah terang. Dia yang menolong kita dan dia menjadi Bapa kita. Kita punya Bapa. Saudara punya Bapa. Saudara bukan yatim piatu. Sekalipun papa mamamu mungkin sudah enggak ada. Tapi saudara punya Bapa di sorga. Nah Bapa di sorga ini memukul dengan maksud baik. Haleluya. Mengasihi. Ya banyak orang mendidik anak itu udah gak berani pukul sekarang. Ya. Udah gak berani ada cambuk atau siapin. Enggak saudara, jangan, nanti salah. Jangan terlalu manja. Tuhan gak pernah buat kita manja. Tapi dia mendidik kita. Ya. Berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita dihajar oleh Bapak kita, oleh orang tua kita, ya Bapak yang baik tentunya, dia menghajar kita karena ada alasannya. Apa yang harus kita lakukan? Lari dari rumah? Jangan. Hanya Bapak kita yang bisa memberikan berkat buat kita. Haleluya. Apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pelanggaran kepada Allah, kepada Bapa di sorga? Jangan jauh, datang sama dia. Datang sama Bapa. Dia gak akan usir kita kok. Anak saya udah buat kesalahan mau fatal model bagaimanapun, kalau dia datang sama saya, dia anak saya akan peluk dia. Itu yang diilustrasikan perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang gak tahu diri. Orang tuanya masih hidup, dia udah minta warisan. Dia pergi bawa warisannya. Lalu dia berfoya-foya, tidur dengan pelacur. Mungkin waktu itu kalau sudah ada narkoba, dia pakai narkoba. Hidupnya benar-benar hancur. Tapi saudara, satu waktu dia sadar bahwa dia punya Bapa.
dia anak Bapa. Lalu apa yang dia lakukan? Bapakku sangat mengasihiku, tapi aku sudah berdosa terhadap Bapa. Aku sudah berdosa terhadap sorga. Aku mau kembali kepada Bapakku. Apa yang dia lakukan? Dia kembali. Ketika dia kembali, dia tidak berani menghampiri rumahnya. Dia merasa berdosa. Kamu enggak layak, udah kurang ajar kamu. Kamu itu udah gak pantas, gak boleh datang. No, iblis bicara begitu. Akhirnya anak ini dari kejauhan, dia menunggu cukup lama, melihat, untuk melangkahkan, aduh dia rasa bersalah. Saudara lihat, bapaknya yang dari jauh dari rumah itu memperhatikan dia, melihat. Lalu apa yang bapaknya lakukan? Bapak itu berlari, dia mendapatkan anak itu. Dia peluk anak itu. Dia nggak bilang mandi dulu, enggak. Langsung dia peluk. Lalu dia berikan yang terbaik. Dia berikan jubah, dia berikan cincin, lalu buat pesta. Lihat Bapak yang begitu baik. Tapi Bapak bukan berarti tidak mendidik, saudara. Nah ini, kita masih melakukan kesalahan. Tapi jangan pernah pergi dari Bapak. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan. Kita akan lebih fatal. Kita akan lebih berdosa. Kalau rumah tangga ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan, dekat Tuhan. Dia adalah terang. Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya. Dia yang sanggup menolong. Jangan. Banyak orang itu kalau udah bikin dosa menjauh dari Tuhan. Hari Natal lalu tanggal 23 Desember, bentar lagi tanggal 25 saya menyampaikan pesan. Lalu saya banyak dikritik orang, gak apa-apa, tapi yang lain juga ya, karena saya punya bahasa, saya katakan para pemabuk, para bezina, para penjahat, tanggal 25 Desember datang semua di gereja. Datang di gereja. Yesus menunggu kamu di gereja. Lalu saya katakan kepada semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berikan tempat yang terbaik buat penjahat-penjahat itu yang mau datang di gereja. Jangan taruh mereka di pojok, jangan biarkan mereka di luar, tapi taruh mereka di tempat yang terbaik. Dan biar mereka boleh mendapat jamahan kuasa Tuhan. Haleluya. Biar mereka boleh mengalami pemulihan. Datang sama Tuhan. Banyak orang berdosa, ya. Orang-orang yang diintimidasi dan banyak orang yang dibuang. Jangan pernah usir anakmu ketika dia bersalah di rumah. Pukul silakan, tapi jangan pernah usir dia. Jangan pernah usir istrimu, suamimu dari rumahmu. Karena itu bukan solusi. Tuhan gak pernah usir kita, saudara. Kalau kita buat pelanggaran, coba kita bandingkan. Ibrani pasal yang ke-10. Wah, ini saya masih ada waktu sedikit. Haleluya, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Ibrani. Sebentar saya cari ayatnya ya. Ibrani pasal 12. Wah, Ibrani pasal 12 ternyata. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Oh, firman Tuhan berkata dalam Amsal, kalau kita nggak pernah hajar anak kita, kita nggak sayang anak kita. Saudara, saya banyak melayani anak-anak yang terikat narkoba, yang terikat dengan dosa, bahkan orang-orang yang melawan orang tuanya. Kebanyakan terlalu manja, saudara. Nggak pernah dipukul sama papanya, nggak pernah dipukul sama mamanya. Manja sekali, ya, sehingga apa, mereka melawan.
Saudara, kalau ada anakmu ya di rumah-rumah ini ya yang menyaksikan semua kita nanti, yang lain kalian akan nikah punya anak. Kalau ada anakmu tiba-tiba dia keluarkan lidah sama kamu, ngejek kamu, jangan saudara biarkan lalu saudara berkata, ih kamu lucu banget. Padahal dia lagi begini, pak be, ya kan, mak be, lagi gitu. Jangan saudara. Karena saudara akan membawa dia kepada kehancuran kalau saudara biarkan. Saya kalau anak saya begitu, be, sentil saudara. Gak bisa, kamu anak papa, kamu gak boleh seperti itu. Jangan. Saudara lihat setelah udah besar, saya layani anak-anak yang udah besar, begitu kasar sama orang tua. Ada saya di situ saudara, kasar dia sama orang tua. Papanya tersinggung karena lihat dia udah kasar sama mamanya. Kamu kok kasar? Ini mama, kamu kasar. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Bukan dia sadar, dia berdiri. Emang kenapa? Mau berantem saudara. Saudara, selagi masih ada kesempatan, ada waktunya kita nggak bisa ngatur anak kita. Ada waktunya. Ya, tapi selagi masih bisa kita arahkan dia. Tapi kalau kita hajar tahu diri juga dong, ya anak kita, ya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita pernah menginginkan kematiannya atau kita menghajar dia sudah melewati batas. Haleluya. Tuhan menghajar kita, amin. Ibrani pasal 12 tadi saya baca selanjutnya. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Kuatkanlah dan teguhkanlah. Ayat yang ke-12 itu, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, gini, kita masih punya kekurangan kok. Kita masih punya dosa. Kita masih menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita buat kesalahan, jangan menjauh dari Tuhan. Datang sama Tuhan. Haleluya. Jangan menjauh dari Tuhan. Ingat baik. Ya, Via kamu sudah melayani. Siapa lagi? Lia, kamu sudah melayani. Semua kita nih. Kita ini sudah anak terang. Oke? Amin. Katakan, saya anak terang. Yang di rumah katakan, saya anak terang. Kita ini sudah keluar dari lumpur dosa. Amin. Yesus sudah menebus dosa kita. Kalau Anda melakukan kesalahan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Datang sama Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengubahkan. Hanya Dia terang itu. Kalau saudara menjauh dari terang itu, saudara akan penuh dengan kegelapan. Kalau saudara tidak datang sama Tuhan, saudara akan lebih hancur lagi. Ingat, perjuangan kita bukan di awal tapi di akhir. Haleluya. Ya, di akhir kita harus berjuang. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Coba sini sebelum kita berdoa, 3 orang deh. Saya undang kalian berdua. Sama siapa lagi satu? Anto, gak apa-apa sini. Gak apa-apa. Saya harus kasih tahu ini. Karena banyak orang-orang itu lebih dia hidupnya akhirnya jadi jauh dengan Tuhan. Ya, sini jangan ada malu-malu. Wah, ini semua orang-orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Yang sudah dipulihkan, sini tahu kamu, dekat-dekat sini nggak apa-apa. Nah, saya sudah zina. Kalian itu anak terang, amin. Kalian itu, ya, sudah keluar dari lumpur dosa. Sudah nggak narkoba lagi kan? Dulu Anto bandar narkoba juga, ya bawa narkoba dari luar negeri. Saya pernah buang barang buktinya. Nah kita semua sudah menjadi anak, amin.
kalau lakukan kesalahan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ketika kamu menjauh dari Tuhan toh, ya, di situ kamu akan lebih jahat lagi. Karena apa? Ingat bahwa ketika rumah kita bersih, ya, Yesus memberikan perumpamaan kembalinya ketujuh roh jahat. Awalnya cuma satu roh jahat di dalam dirinya, udah dibebaskan. Tetapi lihat iblis, dia itu selalu melihat kita nih. Ya, kamu itu target operasi iblis toh. Saya juga, saudara juga. Ingat itu. Iblis berusaha mau menghancurkan kamu. Mau menghancurkan kamu. Ya. Dengan apa? Dia mengintimidasi kamu. Dia mengambil kesempatan untuk mau mendakwah kamu. Supaya kamu jauh dari Tuhan. Ketika kamu jauh dari Tuhan, disitulah kehancuran. Ketika kamu punya kesalahan, firman Tuhan katakan, datang sama Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia adil, dia penuh dengan kasih. Nah, sebab itu yang menyaksikan juga, kalau saudara punya kesalahan, mungkin saudara hidupnya hancur berantakan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tunggu Anda benar baru datang sama Tuhan, Anda gak akan pernah benar. Dalam waktu sekarang ini, sekalipun saudara masih berdosa, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa, aku butuh Engkau. Tuhan, aku gelap, mari terangi hidupku. Tuhan mau terangi hidup saudara. Tuhan mau mengampuni saudara. Dan Tuhan mau pulihkan keluarga saudara. Mungkin saudara sedang ada dalam masalah yang begitu berat. Tuhan itu yang berkuasa untuk memulihkan saudara. Haleluya. Tuhan berkati teman-teman, silakan kembali. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, gitu dong, kasih haleluya. Oji, haleluya. Nah, saudara, Allah adalah terang. Jangan menjauh dari terang itu. Saudara sudah terang, saudara bukan gelap. Teruslah muliakan Allah. Teruslah berbakti. Dan teruslah lakukan perintahnya. Perintahnya cuma dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lakukan itu. Lakukan itu. Karena seluruh perintah Tuhan hanya bergantung kepada dua perintah ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya undang pemain musik. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Saya percaya saat ini setiap saudara yang merasa